Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim rutin kita, membaca risalah yang berjudul Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca Al-Mas'alatul Rabi'ah wa Thalathun, pembahasan yang ke-34, ya, masalah jahiliyah yang 34, yaitu inna kulla firqatin tadda'i annahan najiyatu. Sesungguhnya setiap golongan menganggap bahwa hanya golongannya lah, hanya kelompoknya lah yang akan selamat. Fa'akdzabahumullahu biqaulihi, maka Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-111. Ya, Allah berfirman kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan bukti kalian jika memang kalian adalah orang yang benar. Ya. Jadi sebagaimana telah kita terangkan, orang-orang Yahudi mereka mengklaim bahwasanya kelompoknya lah yang akan masuk surga. Orang-orang Nasara juga demikian halnya, mereka mengklaim bahwa hanya mereka lah yang akan masuk surga. Ya, disebutkan ya di ayat sebelumnya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, ya, tidak ada yang akan masuk surga kecuali dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasara. Ya, Allah membantah mereka. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujjah kalian, datangkan bukti kalian jika memang kalian yang benar. Ini secara umum ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi kita masuk di pembahasan berikutnya. Al-mas'alatul khamisatu wa thalathun. Kata Syekh rahimahullah, masalah yang ke-35. At-ta'abbudu bi kashfil aurat. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka melakukan ibadah dengan cara membuka auratnya. Ya, mereka melakukan ibadah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi kashfi al-aurat, dengan cara membuka aurat. Akan diterangkan sebentar lebih detail di bawah. Ibadah apa maksudnya? Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
Ini dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28. Kata Syekh, seperti firman Allah, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan kekejian, ya, akan dijelaskan sebentar oleh para ulama ahli tafsir. Mereka melakukan kekejian artinya mereka itu tadi beribadah dengan cara membuka auratnya. Itu kekejian itu. Apabila mereka melakukan kekejian, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apa alasan mereka sehingga mereka rela melakukan hal demikian? Mereka mengatakan, kami menjumpai nenek-nenek moyang kami seperti itu. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dan ini lebih parah, wallahu amarna biha. Allah yang memerintah kami seperti itu. Coba lihat, ya, dari kengerian sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, diantaranya melakukan ibadah dengan cara membuka auratnya dengan dua alasan. Alasan yang pertama, nenek-nenek moyang kami juga seperti itu kalau beribadah. Alasan yang kedua, karena Allah yang telah memerintah kami seperti itu. Ibadah apa yang dimaksudkan di sini? Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasannya di bawah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yata'abbadu ahlul jahiliyati bikashfil awrati fit tawaf. Orang-orang jahiliyah mereka beribadah dengan menyingkap auratnya pada saat tawaf. Jadi ibadah yang dimaksudkan ibadah apa? Tawaf. Ya. Kenapa bisa mereka ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, berhaji, berumrah, mereka dalam keadaan telanjang? Bayangkan, dalam keadaan telanjang. Lianna syaitana zayyana lahum anna man lam yakun min ahli al-haram wa jaa min al-afaq fa innahu la yadkhulul haram bi thiyabihi allati jaa biha. Karena syaitan telah menghias-hiasi mereka, memberikan syubhat kepada mereka bahwa siapa saja yang datang yang bukan penduduk haram, ya, bukan penduduk Makkah dan sekitarnya, dia datang dari luar haram, maka dia tidak boleh masuk di tanah haram dengan memakai pakaian yang dia pakai. Ya. Li'annahu asallaha fiha, karena itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasannya, ya. Jadi kenapa mereka mesti rela tawaf dalam keadaan telanjang ketika mereka mendatangi Ka'bah? Iya, disebutkan di sini syaitan yang menghiasi mereka bahwa tidak boleh seseorang memakai pakaian yang dia pakai dari luar haram untuk masuk di haram. Berarti kalau tidak boleh, dia harus apa? Dia buka semua. Fa in wajada min ahli haram man yu'tihi thawban yalbasahu wa yatufu bihi. Ya. Kalau dia mendapatkan, ya, ada orang-orang yang tinggal di haram memberinya pakaian, orang yang dari luar tadi, untuk dia pakai berihram, tawaf, ya, maka itu tidak masalah, dia pakai hal itu. Wa illa, tapi kalau tidak, fa innahu yakhla'u thiyabahu 'inda huduril haram, maka dia harus membuka pakaiannya pada saat dia memasuki tanah haram. Wa yadkhulu uryanan, dia masuk dalam keadaan telanjang. Ya, kata Syekh, demikianlah syaitan telah menghiasi perbuatan mereka.
Anehnya, ini yang paling aneh dari kalangan orang-orang jahiliyah. Anehnya, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya, membuka auratnya pada saat tawaf, apa yang mereka katakan? Wajadana 'alaiha aba'ana. Kami mendapati ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami melakukan demikian. Ya. Akan datang nanti di antara sifat orang-orang jahiliyah, bahkan sudah disinggung sebelum-sebelumnya, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka beragama dengan cara apa? Taklid. Ya. Mereka beragama, berkeyakinan dengan cara taklid. Taklid ke mana? Ke nenek moyang. Ya. Ketika ada hal yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, dia katakan, tapi kan nenek moyang kami tidak pernah seperti ini dahulu. Tapi kan, ya, bapak kami tidak pernah lakukan seperti itu. Yang dia lakukan ini, yang mereka lakukan adalah itu. Ya. Nah, sama di sini. Ketika mereka melakukan perbuatan yang keji itu, ingat ya, Allah menyebut sebagai fahisyah. Akan diterangkan sebentar bahwa, perhatikan, membuka aurat, ya, pada saat beribadah ataupun di luar ibadah, itu disebut dalam Al-Quran sebagai fahisyah. Fahisyah itu kekejian yang paling keji, keburukan yang paling buruk, itu fahisyah. Ya. Alasan yang kedua, wallahu amarana biha. Allah yang memerintah kami seperti itu. Berarti ini apa? Ini lebih parah lagi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kami mengikuti nenek-nenek moyang kami. Kalau yang kedua ini, Allah yang memerintah kami. Alasannya ini lebih parah. Kenapa? Berucap tentang Allah sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Jelas ya? Dia mengatakan Allah yang memerintah kami seperti ini, padahal Allah tidak perintahkan. Dia mengatakan ini halal, padahal Allah mengatakan haram. Ini berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini lebih besar dosanya. Taib. Kata Syekh, fanzuru kaifa samma kashfal aurati fahisyah. Kata Syekh, perhatikan dalam ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, menamai membuka aurat itu sebagai kekejian. Ya, dalam ayat kan disebutkan wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan kekejian. Kekejian apa tadi? Membuka aurat pada saat tawaf. Wa hiya ma tanaha qubhuhu. Fahisyah itu dijelaskan. Apa itu fahisyah? Fahisyah itu adalah sesuatu yang tanaha qubhuhu, sesuatu yang berada di atas puncak keburukan, keburukan yang paling buruk. Wa katsirun minan nasi fi hadzal zaman ya'tabirunahu raqiyan wa tahadduran. Tapi subhanallah, kebanyakan manusia yang hidup di zaman kita ini, di zaman sekarang, mereka menganggap bahwasanya membuka aurat ini merupakan raqiyan, kemajuan. Ya. Tahadduran merupakan peradaban. Ya, ini Syekh berbicara bukan lagi dalam masalah apa? Membuka aurat dalam ibadah, tapi di luar ibadah. Ya, kita lihat dari apa namanya? Keumuman mungkin dari perempuan-perempuan yang mereka tidak lagi memiliki rasa malu mempertontonkan auratnya di depan umum. Iya, di akun-akun di media sosial mereka, secara dunia nyata dan dunia maya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini mereka anggap sebagai apa? Kemajuan. Kenapa dianggap sebagai kemajuan? Karena mereka berkiblat kepada orang-orang barat. Ya. Mereka tidak berkiblat kepada agama mereka, tapi mereka berkiblat kepada orang-orang barat. Taib. Berikutnya kata Syekh,
Jadi setelah orang-orang jahiliyah melakukan tawaf dengan cara telanjang itu tadi, ya, dengan alasan nenek moyang kami juga seperti itu, dan yang kedua, apa alasan kedua tadi? Allah yang memerintah kami seperti itu, ya. Allah membantah mereka di kelanjutan ayat, ya, dalam surah Al-A'raf juga. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintah kepada kekejian. Iya. Maknanya apa kata Syekh? La yashra'u li ibadihi kashfal aurat. Allah itu tidak pernah mensyariatkan kepada hamba-hambanya ketika mereka beribadah mesti buka aurat. Tidak pernah. Wa innama syuri'a lahum satruha. Bahkan ketika seseorang beribadah, mereka diperintah untuk menutup aurat. Lima fi dzalika minal bu'di anil fitnah. Ini semua untuk menghindari, menjauh dari fitnah. Wa adamul wuqu' fil jara'imul khalqiyah, supaya tidak terjatuh ke dalam kejahatan-kejahatan. Iya. Wa qad kadzdzabu 'ala Allahi wa qalu 'alaihi bighairi ilm. Tapi subhanallah, mereka orang-orang jahiliyah berdusta atas nama Allah. Iya. Mereka berucap sesuatu tanpa ilmu. Fahtajju bihujjataini batilatain. Orang-orang jahiliyah mereka beribadah, bertawaf di Ka'bah dengan membuka auratnya dengan dua alasan. Mereka lakukan hal itu dengan dua alasan. Alasan yang pertama, ya, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati nenek-nenek moyang kami seperti itu. Alasan yang kedua lebih besar dan lebih berbahaya. Wallahu amarna biha. Allah yang memerintah kami demikian. Iya. Ketika mereka beralasan bahwa ternyata Allah yang memerintah kami seperti itu, Allah langsung bantah mereka. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, Allah tidak pernah memerintah kepada kekejian. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berucap sesuatu tentang Allah yang kalian tidak memiliki ilmu? Ya, dari sini kata Syekh dipetik faedah. Ini faedah besar, ya. Apa itu? Wal qawlu 'ala Allahi bila ilmin jarimatun khatiratun jiddan. Ya. Berucap agama, ya. Berucap sesuatu tentang Allah yang dia tidak memiliki ilmu, ini adalah dosa yang paling besar. Saya ulang, berucap atas nama Allah. Ada orang misalnya berbicara tentang agama Allah, tapi subhanallah dia adalah orang yang tidak pernah belajar agama. Iya. Dia mengatakan ini halal, padahal tidak pernah dia pelajari. Dia mengatakan ini haram, padahal sesuatu yang Allah halalkan. Berucap dalam agama sesuatu yang seseorang tidak memiliki ilmu, ini adalah dosa yang paling besar. Akan diterangkan sebentar bahwa dosa ini lebih besar daripada kesyirikan. Ya. Dosa berucap dalam agama tanpa ilmu itu lebih besar dosanya daripada apa? Kesyirikan. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berpendapat seperti itu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, saya kira dosa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Iya, jawabannya betul. Tapi ternyata ada dosa yang melebihi daripada kesyirikan. Ini dia, berucap tentang agama sesuatu dia tidak memiliki ilmu. Alasannya para ulama, kenapa dikatakan dia lebih besar daripada kesyirikan? Sebab berucap tentang Allah yang dia tidak memiliki ilmu, kesyirikan itu muncul, ya, adanya kesyirikan muncul disebabkan karena ada orang yang berucap tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Iya kan? Iya. Itu alasan para ulama kenapa dikatakan ada dosa. Kenapa berucap
tanpa ilmu, itu lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Alasannya karena kesyirikan itu muncul karena adanya orang-orang yang apa? Yang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Dan ini ada dalilnya. Kita sebutkan ya setelahnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala, ini masih dalam surah Al-A'raf ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang jahiliyah. Iya. Allah tidak pernah memerintah kalian ketika tawaf buka aurat, bahkan Allah perintah untuk menutup aurat. Iya. Tsumma bayyana subhanahu ma yanha anhu faqal. Kemudian Allah menerangkan apa yang Allah larang. Ini urutannya ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik. Apa yang Allah larang? Qul, katakan oleh Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish. Sesungguhnya Allah hanya melarang dari al-fawahish. Itu sudah tadi, fawahish kekejian-kekejian. Iya, sebagian ulama menyebutkan fawahish itu dia dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat. Iya, berkaitan dengan kemaluan. Itu fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. Iya. Sesungguhnya Allah hanya melarang dari dosa fawahish apakah yang dilakukan secara terang-terangan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Iya, ada orang melakukan dosa terang-terangan. Minum khamar terang-terangan, judi terang-terangan. Ada orang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Iya. Ini biasanya orang yang terjatuh ke dalam apa? Orang yang lebih besar harapannya daripada rasa takutnya. Ya. Orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi ini biasa menghindar dari kalangan orang-orang yang lebih besar harapannya daripada rasa takut. Jadi ketika dia melakukan dosa dianggap Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya dia mudah terjatuh ke dalam apa? Dosa. Dia tidak pikir tentang apa? Allah itu Syadidul Iqab, Maha keras siksaannya, Al-Aziz yang Maha perkasa. Iya. As-Sami' Al-Basir, Maha melihat. Ya. Maha mendengar. Ya. Nah, ini tadi tidak seimbang antara rasa takut dan harapan. Makanya dia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya ada sebagian ahli hikmah menyebutkannya dalam dua bait syair. Mereka katakan wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila al-isyani fastahyi min nadhari al-ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Ya, ini obat bagi orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Kata ahli hikmah, wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin, jika kamu bersendirian dalam kegelapan tengah malam, ya, jika kalian bersendirian di tengah gelap gulita, wan nafsu da'iyatun ila tughyan, sementara jiwamu ini mengajak kamu untuk melakukan dosa, maksiat, fastahyi min nadharil ilah, maka malulah kamu dari pandangan Allah. Ya, malulah kamu dari pandangan Allah. Wa kullaha, dan katakan kepada dirimu, innal ladzi khalaqadh dhalama yarani, sesungguhnya yang telah menciptakan kegelapan itu telah melihat saya. Ya, betul ya. Dimanapun orang melakukan dosa, dimanapun orang melakukan maksiat, ya, mau sembunyi-sembunyi di tengah kegelapan malam, di dalam kamar bersendirian, ingat itu, innal ladzi khalaqadh dhalama yarani, sesungguhnya
Ya, yang telah menciptakan kegelapan, Allah Subhanahu wa taala telah melihat apa yang kamu lakukan. Taib, itu salah seorang ucapan yang bijak dari penyair Arab. Taib, kemudian di sini kita kembali ke pembahasan. Jadi katakan oleh Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah melarang al-fawahish, kekejian-kekejian, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Satu, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Rabbku telah mengharamkan, ya, dari berbuat kesyirikan, kesyirikan yang sesuatu Allah tidak pernah menurunkan bukti dengannya. Taib. Kemudian berikutnya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang Allah haramkan adalah berucap tentang Allah sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, ya, dalam surah At-Taubah ini, dalam surah Al-A'raf ini, ayat yang ke-33. Kata Ibnu Qayyim, secara makna Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 dari jenjang dosa, mulai dari yang paling kecil hingga ke paling besar. Yang pertama fawahish, kekejian. Ini yang paling dibawa. Kemudian wal ithmah, wal baghya. 5 semuanya. Ithm, dosa juga lebih umum daripada fawahish. Kemudian al baghi, pelampauan batas, melampaui batas. Tapi Syekh di sini tidak sebut, ya. Saya ulang, fawahish, kekejian. Kemudian al-ithim, dosa. Kemudian al-baghi, melampaui batas. Ya. Yang keempat, kesyirikan. Yang kelima, berucap tentang Allah dalam keadaan dia tidak punya ilmu. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah urutan dosa yang paling kecil sampai ke dosa yang paling besar. Berarti ternyata ada dosa yang melebihi daripada apa? Kesyirikan, yaitu berucap sesuatu tanpa ilmu. Makanya, iya, menyampaikan agama itu, ya, tidak sembarang orang, ya. Subhanallah, sebahagian dari kaum muslimin, ya, ada orang yang dia tidak pernah belajar sama sekali, dia menyampaikan ilmu, dia membaca hadis yang mungkin dari sumbernya saja tidak ditahu dari mana asalnya, riwayatnya siapa, dia baca saja seperti itu. Iya, dan ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Mungkin sebagai orang anggap, oh ini penyampaian agama, tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yaflihun. Janganlah engkau berucap sesuatu yang lisan kalian mensifatkan ini halal, ini haram, ya, dengan mengada-ada kedustaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya mengada-ada sesuatu atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Iya. Dalam ayat yang lain, itu tadi surah An-Nahl. Ya. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Dan dalam hadis mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta, iya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam api neraka.
Ya, jadi orang yang menyampaikan agama itu pertanggungjawabannya juga besar. Ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga besar. Bukan sekedar disampaikan begitu saja. Ya, sampai ada yang pernah cerita ya. Ini sekedar apa namanya? Ya. Saya tidak perlu sebutkan golongan atau apa begitu. Jadi ada orang katanya, ini orang preman. Ya. Dia taubat, dirangkul oleh orang-orang ini. Iya. Baru saja dia habis minum apa, datang di masjid. Iya. Habis sholat disuruh berdiri di atas mimbar. Iya, disuruh berdiri di atas mimbar. Disuruh menyampaikan, disuruh berceramah. Tapi kelihatan orang ini bergetar. Iya, maklum ya. Iya. Antum coba pikir ya, kalau banyak orang tidak pernah berdiri di mimbar, terus disuruh berdiri. Iya. Berucap saja susah. Iya, jadi orang ini pas berdiri setelah salam tidak bisa berucap apa-apa. Bahkan dia menangis. Iya, dia menangis. Iya, setelah itu temannya yang suruh dia naik langsung. Dia gantikan. Apa dia bilang kepada jamaah? Dia bilang, ini temanku tidak bisa berbicara, ya, karena khosyanya tinggi, rasa takutnya kepada Allah, ya, tinggi katanya, makanya tidak bisa berucap karena dia menangis. Coba, padahal orang ini memang orang yang tidak punya apa? Tidak punya ilmu, disuruh berbicara, makanya dia menangis. Tapi pintar juga temannya ini. Ya, dia katakan karena rasa takutnya kepada Allah tinggi, makanya dia tidak bisa berbicara. Ya, coba lihat ya. Ya, orang-orang yang bergampangan di dalam masalah ini, berucap dalam agama sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Taib. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya apa yang diterangkan di sini tentang bagaimana sifat orang-orang jahiliyah ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka buka auratnya. Ya, ternyata yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah ya bani Adam. Ini masih dalam kelanjutan ya. Jadi kalau antum buka surah Al-A'raf itu, ini berbicara tentang masalah membuka aurat, tentang masalah pakaian. Ya, setelah ini Allah berfirman lagi, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian pada saat kalian mendatangi masjid. Ya, nah, ditafsirkan di sini, ambil perhiasan kalian maksudnya usturu auratakum, tutup aurat kalian. Iya, ketika ingin mendatangi Baitullah, apakah masjid ataupun Ka'bah. Ya, dari sini para ulama fikih juga mengambil istinbat, pendalilan bahwa hendaknya setiap orang yang ingin datang ke masjid Allah beribadah, dia pakai pakaian yang terbaik. Ya, ini pelajaran dalam fikih ya. Setiap orang mau datang sholat, misalnya sholat 5 waktu, mendatangi rumah Allah, dia pakai pakaian yang terbaik. Iya. Sebagian orang subhanallah, kalau mau datang ke kantornya, ya, masuk kantor pagi-pagi, wah itu rapinya luar biasa. Tapi kalau pergi sholat, habis bekerja, ya, penuh dengan keringat, ya, langsung masuk masjid sholat tanpa memperhatikan orang di sebelahnya. Mungkin orang terganggu dengan keringatnya. Jelas ya? Ini perhatikan. Iya. Mengambil pakaian terbaik pada saat ingin beribadah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rapi. Ya, menutup aurat. Dan di sini juga ya, ulama fikih mengambil pendalilan hendaknya setiap orang memperhatikan auratnya pada saat dia ingin melakukan ibadah, terkhusus salat. Nah, ini juga banyak kejadian ya. Ya. Ya, mungkin di sebagian kaum muslimin, ya, di luar sana ada orang kadang, ya, dia bersujud di bagian belakang ini, apa namanya belakang ini?
punggung ya, atau apakah? Biasa kan kalau orang sholat pakai baju kaos, iya kan, tersingkap itu di belakang. Itu oleh kata para ulama tidak syah sholatnya seperti itu, sebab itu wajib ditutup. Ketika terbuka kelihatan, ya apalagi sudah mulai kelihatan apa namanya, ya antum paham sendiri ya, tidak perlu saya sebut. Iya, itu jelas-jelas itu tidak menutup aurat dalam sholat. Itu perlu diperhatikan. Makanya misalnya orang pakai gamis, pakai jubah, pakai sarung, itu jangan kira tidak ada faedahnya. Iya. Bahkan sebagai ulama, bahkan ya kebanyakan ulama ya mengatakan tidak boleh orang sholat dalam keadaan mohon maaf bagian belakangnya itu pantatnya kelihatan, maksudnya berbentuk. Karena itu masuk dalam apa? Kelihatan auratnya. Iya, makanya sepantasnya kalau orang sholat ya pakai sarung. Iya, kalau pakai celana ketat dia lapisi di luarnya dengan sarung. Untuk apa? Berhati-hati. Jelas ya? Makanya kita punya pengalaman pribadi di Yaman itu, di Yaman walaupun orang pakai sirwal, pakai celana besar, itu kita diwajibkan semua tulab untuk pakai sarung 24 jam, mau sholat, mau tidur malam, wajib pakai sarung. Iya, apalagi dalam ibadah. Nah, ini untuk menjaga apa? Jangan sampai aurat kita itu tersingkap pada saat sujud, pada saat ruku berbentuk, hati-hati. Ini harus diperhatikan ya. Ini perkara yang kadang sebagian orang dianggap enteng. Ya, padahal subhanallah menutup aurat itu dari syarat apa? Dari syarat syahnya salat. Menutup aurat dari syarat syahnya salat. Jadi kalau misalnya ada syarat yang dia tidak penuhi, berarti batal salatnya. Baik. Kesimpulannya di sini apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa orang-orang jahiliyah mereka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara membuka auratnya. Ya, kemudian faedah juga disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini, bahwa dari sini kita bisa memetik faedah, kata beliau, pengharaman membuka aurat secara mutlak. Ya, saya jelaskan sedikit ya masalah aurat ini. Ya, kalau laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut, menurut pendapat yang lebih kuat. Meskipun ada di kalangan sebagian ulama berpendapat aurat itu apa yang berada di sekitar kemaluan. Tapi kalau mau lebih hati-hati, aurat itu yang tidak boleh diperlihatkan antara pusar. Tahu pusar tak? Ya, antara pusar sampai ke lutut. Berarti paha sampai ke atas tidak boleh. Jelas ya? Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan, ya, semuanya aurat. Perempuan semuanya aurat. Dan itu juga menurut pendapat kebanyakan para ulama. Meskipun ada sebahagian kecil ulama mengatakan wajah perempuan itu dan telapak tangannya bukan aurat. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Jelas ya? Berarti kalau semuanya aurat ya mesti ditutup. Iya. Makanya dari situ, ya, ini pembahasan fikih semuanya. Ada dari situ ulama ada yang mewajibkan cadar, ada yang tidak mewajibkan, karena dia menganggap wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Tapi ini sekali lagi saya ulang, ini pendapat yang tidak kuat. Ya, pendapat yang tidak kuat. Taib, itu tadi perempuan, sebelumnya laki-laki ya. Iya. Kecuali pada dua keadaan. Jadi perhatikan, membuka aurat secara umum itu diharamkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Tadi batasannya laki-laki itu tadi, perempuan juga batasannya kita sudah sebutkan. Secara umum tidak boleh, kecuali pada dua keadaan, kata Syekh. Iya, pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dalam keadaan darurat, maka boleh
dia buka kalau dia kondisi darurat. Ya. Contoh misalnya laki-laki, qadarullah dia harus dioperasi, dan operasinya itu di bahagian apa? Pahanya misalnya. Ya. Ya mesti dibuka. Kenapa? Kondisi darurat. Sebab kalau dia tidak mau akan berbahaya bagi dirinya. Ya. Atau misalnya perempuan, dia sakit, ya, dan mesti harus disentuh oleh dokter laki-laki. Tidak ada dokter perempuan. Iya ya, tidak ada. Ya kalau ada kita harus pilih yang perempuan. Tapi kalau yang adanya hanya dokter laki-laki, sama sebaliknya tadi, ya seorang ikhwah atau laki-laki sakit, tidak ada dokter kecuali perempuan. Boleh saja dia diperiksa oleh perempuan kalau memang tidak ada yang lain. Kan ini masuk dalam kondisi apa? Darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Iya. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya. Ad-darurat, darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, tapi kata para ulama sekedarnya saja. Ya, saya kasih contoh misalnya, ada orang dia lagi melakukan perjalanan mendaki gunung misalnya, habis perbekalan, tidak ada makanan, tidak ada sama sekali. Ternyata dia lihat ya, apa namanya, babi lewat. Ya. Maka ketika memang tidak ada makanan sama sekali, boleh dia buru, kemudian dia makan. Tapi ingat, sekedarnya saja. Bukan dibilang dapat babi 1 ekor, kesempatan ini darurat, dia makan sampai kenyang. Enggak. Ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Jelas ya? Sekedarnya. Jadi darurat itu dibolehkan pada kondisi yang sekedarnya saja, bukan sepuas-puasnya. Iya. Taib, ini alasan yang pertama ya. Jadi secara umum membuka aurat itu haram, kecuali 2 keadaan darurat. Yang kedua tadi, antara suami dan istri. Antara suami dan istri itu boleh saja. Ini di luar 2 kondisi ini tidak boleh dibuka. Ya. Apalagi pada saat tawaf, ini lebih parah lagi. Baik, selesai pembahasan kita terkait tentang masalah yang ke-35, yaitu di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka membuka auratnya pada saat beribadah. Ya, dan akan datang nanti lagi pembahasan lebih detail khusus tentang perempuan orang-orang jahiliyah terkait masalah aurat juga. Di antara sifat perempuan orang-orang jahiliyah, mereka keluar rumah dengan bersolek dan membuka auratnya. Ya, akan dibahas nanti di poin-poin berikutnya. Tapi saya kira ini dulu satu pembahasan yang kita bahas di malam hari ini. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya, ya, lebih umum daripada pembahasan kita saat ini, yaitu at-ta'abbud bi tahrimil halal kama ta'abbadu bisyirk. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka beribadah dengan mengharamkan hal yang halal. Mengharamkan hal yang halal. Baik, saya kira ini dulu, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.